Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda sekalian? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salam dan salawat tak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus bukan hanya untuk satu kaum, melainkan untuk seluruh umat manusia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan guna untuk melanjutkan pembelajaran kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pelabuhan Macini Baji, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang kearifan lokal di Kabupaten Pangkep, yaitu mengenai Liukan Tangayah. Jadi Anda sekalian, jika silakan disimak ya materinya, dan jika ada yang dianggap penting silakan dicatat di bukunya, karena pada video kali ini tidak dituliskan secara rinci ya. Oke, baik, sebelum kita masuk kepada materinya, kita ini ya harus tahu dulu daripada tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Adapun tujuan yang pertama yaitu siswa diharap mampu untuk memahami materi mengenai Liukan Tangayah dan mampu untuk menjelaskannya. Yang kedua, siswa mampu untuk menjawab pertanyaan seputar Liukan Tangayah. Baik, jadi itulah tadi tujuannya daripada pembelajaran kita selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk kepada materi intinya ya. Yang pertama, kita mulai daripada makna Liukan Tangayah. Secara harfiah, kata Liukan Tangayah ini berasal dari kata liukang ya, yang berarti kampung atau daerah, sedangkan Tangayah berarti tengah ya. Jadi dengan demikian Liukan Tangayah ini mengacu pada gugusan pulau-pulau yang posisinya berada pada bagian tengah wilayah kepulauan Kabupaten Pangkep. Jadi ada 30 pulau berpenghuni ya, dan 25 diantaranya sudah ada sekolah, puskesmas, kantor pemerintahan, dan lain-lain ya. Gitu. Jadi itulah tadi kurang lebih arti atau makna daripada kata Liukan Tangayah. Selanjutnya kita masuk kepada materi kedua, yaitu kelurahan atau desa apa saja yang ada di teritori Liukan Tangayah. Ya, di sini kita bisa lihat bersama ya list-list daripada kelurahan ataupun desa-desa yang ada di Liukan Tangayah. Dari kelurahan itu ada satu ya, yaitu Kelurahan Sapuka. Kemudian di desa-desanya ada Desa Balo-Baloang, ada Desa Kapaposan Bali, ada Desa Poliondro, Desa Sabalana, Sabaru, Sailus, Satanger, dan Tampang. Ya, jadi itulah tadi desa ataupun kelurahan yang ada di Kecamatan Liukan Tangayah. Baik, selanjutnya kita masuk ke batas-batas wilayah yang ada di Kecamatan Liukan Tangayah. Dari yang pertama yaitu dari sebelah utara, dia berbatasan dengan Liukan Kalmas. Kemudian di sebelah barat dia berbatasan dengan Jawa Timur, dan dari sebelah selatan ada Bali dan Nusa Tenggara Barat, dan terakhir di sebelah timur ada Pulau Selayar dan Bulukumba. Ya, jadi inilah batas-batas wilayah ya yang ada di Kecamatan Liukan Kalmas. Jadi silakan catat. Oke, selanjutnya kita masuk ke arti lambang Kecamatan Liukan Tangayah ini. Ya, jadi pada lambang atau pada gambar berikut ini merupakan lambang ya daripada Kecamatan Liukan Tangayah ini. Jadi pada gambar ini setidaknya ada 5 makna yang terkandung ya dari setiap gambar yang ada pada bendera Kecamatan Liukan Tangayah ini. Yang pertama mungkin ada yang ya, kita mulai dari panjinya dulu. Ya, jadi
pada bendera Liukan Tangaya ini ada panji yang berbunyi Guling Emporikontu Tojeng, Guling Emporikontu Tojeng, ya, yang bermakna bahwa setiap kata yang terucap, setiap langkah yang terayun itu senantiasa berpijak pada kebenaran sehingga tercipta yang benar. Ya, jadi itulah makna daripada Guling Emporikontu Tojeng. Baik, selanjutnya ada apa ini? Ada terdapat logo ya yang berbentuk perahu yang sedang berlayar di laut lepas yang berhias awan berarak, sedang badan perahu dan dengan warna biru muda dan biru tua ini bermakna bahwa untuk mencari hidup untuk mencari hidup kadang harus berlayar di pesisir atau laut atau ke laut lepas dan dalam. Kemudian yang ketiga yaitu gambar burung yang membentangkan sayapnya, ya. Ini dimaknai sebagai perlambang salah satu kebanggaan Kecamatan Liukan Tangaya, yaitu burung merpati emas, ya, disimbolkan sebagai tekad pemerintah dan masyarakat Liukan Tangaya untuk mencapai keberhasilan dan kejayaan harus dengan kerja keras, ya. Kemudian di lehernya gambar burung merpati ada 3 garis, ya, ada 3 garis di situ. Itu disimbolkan sebagai kalung, ya, sebagai kalung disimbolkan sebagai kalungnya yang melilit pada bagian perut burung yang mengisyaratkan bahwa Kecamatan Liukan Tangaya adalah salah satu dari 3 kecamatan Kabupaten Pangkep sebelum adanya Kecamatan Liukan Tepak Biring Utara. Dan yang terakhir yaitu pada bagian bawah gambar terdapat pita putih dalam pinggiran merah yang menegaskan bahwa Liukan Tangaya ini senantiasa menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Pangkep dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi itulah tadi ya makna dari setiap lambang yang terdapat pada bendera ya, bendera Kecamatan Liukan Tangaya. Kalau ada yang kurang jelas, Anda sekalian bisa lihat di bukunya ya. Kalau ada yang kurang jelasnya daripada penjelasanku, silakan dilihat di bukunya deh. Baik, jadi itulah tadi makna ya daripada lambang Kecamatan Liukan Tangaya. Jadi sampai di sini saya harap Anda sekalian sudah memahami ya daripada arti dari kata Liukan Tangaya serta makna benderanya dan juga batas-batas wilayahnya serta kelurahan dan desa yang ada di dalam Kecamatan Liukan Tangaya. Berikutnya kita masuk kepada informasi tambahannya yang ada di Liukan Tangaya ini. Ya, baik. Jadi ya, maaf. Ya, jadi dari sekian banyak pulau yang terbentang di wilayah Kabupaten Pangkep, pulau-pulau yang masuk ke wilayah Kecamatan Liukan Tangaya ini merupakan merupakan yang tersulit untuk dijangkau. Pasalnya pulau-pulau di Kecamatan Liukan Tangaya ini merupakan pulau-pulau terluar dari Kabupaten Pangkep ya, di mana untuk perjalanan saja ke sana itu menggunakan kapal laut itu harus ditempuh dalam waktu 24 jam. Jadi bayangkan saja betapa jauhnya ya jarak daripada Liukan Tangaya ini ke daratan ya, atau ke wilayah daratan Kabupaten Pangkep. Ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya ya, jika di Kecamatan Liukan Tangaya ini terdiri dari banyak pulau ya. Misalnya saja ada Pulau Alowang,
Pulau Balo-Baloan Cakdi, ada Pulau Balo-Baloan Lompo, Pulau Pulau Banawaya, Pulau Bangku-Bangkuan, dan lain-lain ya. Jadi ada sekitar 30 pulau ya, yang terdapat di Kecamatan Liukan Tangaya ini ya. Dan yang menjadi pusatnya itu adalah Pulau Sapuka ya. Ini merupakan kayak ibu kotanya lah, kayak ibu kotanya itu Kecamatan Liukan Tangaya. Jadi di Pulau Sapuka ini di sini semua yang ada, kayak sekolah-sekolahnya, puskesmasnya, pusat pemerintahannya dan sebagainya. Baik, kemudian jika kita lihat ya dari citra satelit, pulau-pulau yang ada di Kecamatan Liukan Tangaya ini sebenarnya lebih dekat dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat ya, dengan NTB. Jadi kalau kita bandingkan dengan daratan yang ada di Kabupaten Pangkep ya, jaraknya itu sangat jauh ya dibandingkan kalau kita memulai perjalanan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Kemudian masyarakat kepulauan di Kecamatan Liukan Tangaya ini mayoritas melaut ya, mencari ikan teripang dan rumput laut. Kemudian di daerah Liukan Tangaya ini juga terkenal ya sebagai penghasil atau sebagai produksi ikan keringnya ya, yang banyak dan terbilang murah. Hanya saja kehidupan masyarakat di kepulauan Kecamatan Liukan Tangaya ini serba terbatas ya. Misalnya saja listrik yang mengalir di beberapa pulau tersebut, namun hanya listriknya ini hanya bisa beroperasi dari pukul 6 sore sampai pukul 11 malam ya. Selebihnya masyarakat yang di sana itu menggunakan genset sebagai pengganti listriknya. Kemudian harga-harga bahan pokok juga di sana sangat mahal ya, bisa mencapai hampir 2 kali lipat dari harga standarnya, di mana bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat umumnya dibeli dari kota Kabupaten Pangkep, ada juga dari dari Makassar ya, maupun dari Provinsi NTB. Ya, jadi masyarakat di Kecamatan Liukan Tangaya ini kalau mau belanja ya, jadi kurang lebih ada tiga tempat yang umumnya mereka jadikan sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka ya. Jadi bukan cuma di Pangkep saja, tapi ada juga di Provinsi NTB, ada juga di Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar. Kemudian akses ke sana itu lumayan sulit ya, sangat sulit, karena yang pertama itu jaraknya yang sangat jauh, kemudian belum lagi jika cuacanya buruk ya. Karena jika cuacanya buruk ini kapal-kapal itu sulit ya untuk ke sana. Kalaupun bisa ke sana itu harga tiketnya itu sangat mahal ya, bisa mencapai Rp25.000. Itu pun harga tiket untuk ke pulau lain ya, bukan untuk ke daratan. Jadi bayangkan saja, untuk sekedar menyeberang pulau dari satu pulau ke pulau lain di Kecamatan Liukan Tangaya itu harganya Rp25.000 ya. Itu sangat mahal ya. Belum lagi kalau kita mau ke daratan ya, mungkin beratus-ratus ribu atau mungkin sampai jutaan ya untuk dibayar untuk sampai ke daratan. Tapi di balik semua itu Kecamatan Liukan Tangaya ini adalah salah satu kecamatan yang memiliki destinasi wisata bahari yang sangat luar biasa, dan salah satunya adalah keindahan Pulau Satengger ya. Dan masih banyak lagi hal-hal menarik di Kecamatan Liukan Tangaya.
Jadi jika ada kesempatan silahkan berkunjung ke Kecamatan Liukan Tangayah. Oke, baik, itulah tadi penjelasan singkat seputar Kecamatan Liukan Tangayah ya. Semoga dari penjelasan saya ini Anda sekalian bisa memahami ya, ataupun menggali informasi seputar Liukan Tangayah. Baik, sebelum saya mengakhiri materi pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan soal ya, tugas ya. Ya, jadi di sini ada 5 tugas. Jadi Anda sekalian silakan dikerjakan tugasnya, dan untuk jawabannya bisa menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi silakan dicatat soalnya ya. Baik, Anda sekalian, untuk hari ini cukup sekian ya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa dimengerti ya. Baik, dan untuk hari ini cukup ya Anda, untuk pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.